Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ibadallah, qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fawzaw wa najah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Tak lupa yang Tuan muliakan Imam Besar Masjid Agung dan para pengurus masjid, juga kepada para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan yang terdapat di dalam kitab umat terdahulu, Allah pernah berfirman, Ya bna Adam, khalaqtuka lil ibadah. Wahai anak-anak Adam, wahai manusia, saya menciptakan kamu untuk beribadat atau untuk menghambakan diri kepadaku. Fala tal'ab, maka kamu jangan main-main. Karena penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiyah kepada Allah atau untuk melakukan pengabdian kepada Allah, jangan ada ruang ataupun cara-cara yang di situ seolah-olah kita mempermainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamtu laka rizqak fala tat'ab, dan saya telah membagikan kepada kalian ini rezeki, maka jangan terlalu kalian membuat diri kalian menjadi lelah. Artinya pementang yang menjadi jatah katanya sebagai rezeki kalih gatu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah, maka katanya han gebi terlalu sibuk ro, tetapi pementang rezeki yang tak temeng nyan li katanya harus ta ridai, harus merasa cukup karena nyan ke yang ditakdir oleh Allah kepada katanya, dengan tanpa mengesampingkan usaha sebagai salah satu wujud ikhtiar getanya hamba dalam mencari rezeki. Fa in radita bima qasamtuhu lak arahta qalbak wa badanak. Andai kata engkau ridha dengan rezeki yang saya berikan kepada kamu, maka engkau akan dapat
menenangkan hati kamu dan badan kamu. Dari jumlah rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, getanyo taridha, artinya tidak mengeluh, merasa cukup dengan pumentang yang diberi oleh Allah, maka badan dan hati tak akan tenang. Bahkan karena hana panjang angan-angan. Urang hana tenang badan, hana tenang hati, karena panjang angan-angan, dikarenakan geinginkan sesuatu yang ingin gecapai untuk masa yang akan datang. Sehingga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulunya diidam-idamkan, yang dulunya diimpikan, tetapi ketika ia mendapatkan nikmat tersebut, justru ia lupa terhadap nikmat yang dulu ia impikan, tetapi muncul angan-angan untuk mencari nikmat yang lain. Wate awai umpamanya, nyo nafsu kita manusia, so mentang puadron pualung saban. Tapi mari sama-sama kita introspeksi diri. Wate tai Honda, ban kau jun, bak jalan. Muncul keinginan dalam hati, tak ada mana rezeki diberi oleh Allah kata belum motor saboh. Yang ukuran edjut ke baju ujun mentang motornya ada hanafe pijun. Asai penting bek bulu teli bak tajak masjid, tajak baju Jumaat, tajak baju jamaah, menan timbul dalam hati kenanya. Begitu kata rumpak belah motor, nyan atra yang tak impikan brokon, wate tak Honda. Begitu kata motor yang bunuh tadambakan lagi tanya, baru si ata tangyang gop yang lebih mangat daripada kitanya, langsung ngecu muncul keinginan kitanya, nyo yang pah, tak ganto kedih dengan atra yang lebih good. Jadi yang awal lagi tanya tak inginkan, tak impikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seneleh buat han tatu menikmati nikmat yang tak impikan brokon, dikarenakan begitu terdapatkan nikmat, langsung terjadi angan-angan yang panjang untuk mencari nikmat yang lebih raya ulang. Nyo tanda yaitu getanyo hana mampu untuk menenangkan hati dan badan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta indi mahmuda, dan seandainya kamu mampu berbuat demikian wahai hambaku, ken Allah wahai anak Adam, maknanya kamu ridha dengan apa yang telah saya bagikan kepada kamu, maka kamu juga di sisiku menjadi orang yang terpuji. Ken Allah. Wa illam tarda bima qasamtuhu lak, dan jika kamu tidak mempunyai ridha, tidak pasrah dengan apa yang telah saya bagikan kepada kamu, fa izzati wa jalali, maka demi kemegahanku dan ketinggianku, la usallitanna alaika dunia, sungguh aku jadikan dunia ini akan menguasai kamu. Tarkadu fiha raqdal wuhushi fil bariyah, kamu akan merangkak dalam dunia seperti merangkaknya binatang liar di atas daratan. Seandainya Gino getanyo hana taridai dengan pemantang yang bagi yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada getanyo. Allah gemusumpah demi kemegahan long dan ketinggian long, sungguh long jadikan dunia akan menguasai kamu wahai anak Adam. Dan ketika dunia menguasai kamu, di dalam dunia kamu akan merangkak mencari rezeki layaknya binatang liar mencari rezeki di dalam daratan. Summa la yakunu laka fiha illa ma qasamtuhu lak, meskipun kamu merangkak dalam dunia mencari rezeki ke mana-mana, tetapi kamu tetap tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah saya tetapkan. Wa kunta indi madmuma, dan akhirnya kamu wahai anak Adam di sisiku menjadi orang yang tercela, bukan orang yang terpuji. Para hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsinya yang menurut sebahagian ulama menyatakan itu hadis kursi,
Yang sebahagian ulama lain mengatakan itu adalah ungkapan yang terdapat dalam kitab umat terdahulu, syarat dengan makna dan pelajaran dan iktibar untuk kita jadikan pegangan. Jika ingin mengupas kandungan daripada hadis kursi ini membutuhkan waktu yang lama. Dalam kesempatannya, Luntuan hanya ingin mengambil pada awal penjelasan hadis kursi tersebut, di mana Allah membuat pernyataan, Ya bna Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai manusia, saya menciptakan kamu untuk melakukan pengabdian kepada saya, maka kamu jangan main-main. Bahawa diciptakan katanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadat kepada Allah. Juga dalam ayat yang cukup tegas disampaikan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saya atau melakukan pengabdian kepada saya. Ibadat yang dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian katanya hamba kepada Allah, ada ibadat yang sifatnya ibadat mahdah, ibadat yang hubungan dengan Allah semata-mata, dan juga ibadat yang hubungan sosial tetapi memiliki nilai ibadah. Dalam setiap ibadat yang dipundakkan dalam agama oleh Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan oleh ulama bahawa ibadat yang dilakukan oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya badan dan punya nyawa. Badan daripada ibadat tersebut adalah cara melakukannya. Bagaimana cara yang diatur dalam agama untuk melakukan ibadat tersebut, itu umpama badan. Tetapi nyawa untuk sebuah ibadat adalah mengikuti etika-etika yang berkaitan dengan ibadat tersebut ataupun menjalankan tata cara peribadatan tersebut dalam cara pandang sifat batin ataupun adab batin. Umpamanya dalam sembahyang, kewajiban yang dipundakkan secara zahir yaitu tutup aurat, menghadap kiblat, mewuduk dan segala macam. Kemudian rukun-rukun dalam sembahyang. Betul kita buat aturannya, selesai, alhamdulillah sembahyang kita sah. Tetapi apakah sembahyang kita punya nilai ataupun kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini tergantung kepada sejauh mana kita memelihara adab-adab batin dalam melakukan sembahyang. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya salat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan mungkar. Namun kenyataannya banyak orang yang rajin salat, tetapi salat itu tidak memberi pengaruh untuk merubah perilaku dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Mengapa? Karena sembahyang yang dikerjakannya yang kadang-kadang hanya memenuhi standar yang dituntut dalam agama, meskipun secara hukum fikih kasah. Demikian juga puasa yang sangat jino kita tengah tak lakukan. Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan pada umat sebelum kamu. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa dengan sebab berpuasa. Coba kita renungkan dengan mejino makna ayatnya dalam kenyataan dan ukur pada diri kita masing-masing. Kita meyakini bahawa Allah adalah asdaqul qailin, maha benar dengan apa yang ia firmankan. Allah berfirman dalam ayat, orang yang berpuasa akan mendapat
predikat takwa, atau orangnya akan menjadi orang yang muttaqin. Tetapi tak kalah dalam kenyataan, orang yang berpuasa juga kadang-kadang mentang jauh daripada takwa. Sebab yang namanya takwa adalah menjauhi, menjunjung perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun orang di tengah-tengah di puasa dibuat yang getam oleh Allah dan ditinggal buat yang di oleh Allah. Pat itu puasa haji. Putra efek daripada puasa yang dapat mempengaruhi ketakwaan pada dia. Hana kadang-kadang bukan firman Allah Ta'ala yang salah, tetapi buat getanya puasa yang belum memenuhi standar yang dituntut dalam agama. Yang secara hukum fikih, secara hukum zahir, betul tak jaga mentang perkara-perkara buat-buat yang dapat merusak puasa itu dari segi hukum fikih, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan sebagainya. Tetapi dalam perspektif yang lain, bukan hanya itu yang dituntut dalam berpuasa. Di samping katanya menjaga perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa secara zahir, juga menjaga perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Sejauh mana katanya mampu menahan amarah ketika berpuasa? Sejauh mana katanya mampu bersabar ketika katanya berpuasa? Sejauh mana kitanya mampu untuk terjaga lidah dalam puasanya, be'roh tak gunakan lidahnya untuk mengucapkan sesuatu yang getam dalam agama. Sejauh mana terjaga punyung, be'roh tak dengar apa yang getam dalam agama. Nyohino ukuran nilai yang dapat mempengaruhi puasa seseorang itu agar dia menjadi orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bak getanyo dalam ibadat bukan hanya pelaksanaan ibadat itu semata, tetapi Allah juga dituntut untuk legitanyo tawujudkan kualitas ibadat yang tak buat. Maka gekun benar, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Saya menciptakan kamu wahai anak Adam untuk beribadat, kamu jangan main-main. Maka oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, getanyo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kageberi umur panjang, geberi kesehatan kepada getanyo sehingga tarumpa udip dalam bulan Ramadan yang tengah getanyo jalani jino. Maka karena demikian, mari kita manfaatkan momen dan kesempatannya sebaik mungkin. Yang pertama sekali tentu saja kita laksanakan ibadah puasa. Yang kedua, mari kita jaga nilai puasa kita, kita jaga kualitas puasa kita, sehingga puasa kita betul-betul mengantarkan kita kepada mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, mari kita isi puasa kita dalam bulan Ramadannya, baik siang bahawa kita tengah tak puasa maupun bahawa malam di saat kita hana berpuasa, dengan memperbanyak berbagai ibadat-ibadat yang lain, karena nilai ataupun pahala yang digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadannya luar biasa le. Maka kesempatan yang kita dapatkannya apabila hana tak gunakan dengan God, sungguh menyedihkan ketika akhir Ramadan getanyo menteng lagi-lagi set. Maka oleh karenanya, marilah getanyo mengintrospeksi diri, merenungkan diri getanyo kembali agar dengan tak lakukan ibadat puasanya dapatlah getanyo menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah pada orang yang berbahagianya. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat terutama bagi diri ulun tuan yang menyampaikan dan juga kepada para hadirin sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله في فوز المستغفرين ويا ناجة التائبين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.